Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita malam hari ini. Kita masih membahas tema kita yang sangat seru, yaitu tentang setan dan roh-roh jahat. Ya, Bapak Saudara, kemarin sudah kita bahas tentang setan dan roh-roh jahat ini. Pertama, bahwa Allah tak pernah menciptakan setan. Setan itu adalah peralihan atau perubahan wujud daripada malaikat yang tidak setia, malaikat yang memberontak dan akhirnya dibuang ke bumi, bahkan dilempar ke jurang maut. Ya, nah disitulah akhirnya malaikat yang tadinya elok, malaikat yang tadinya tampan, ya sangat istimewa, namanya Lucifer itu berubah sifat, ya. Dari dulu itu, dari yang dulunya sangat manis, ya sangat ramah, akhirnya karena dia dendam, dia marah, menjadi makhluk yang sangat jahat. Dan Alkitab memberikan penjelasan ketika dia dilempar ke bumi, ekornya menyeret sepertiga daripada bintang-bintang Allah atau malaikat-malaikat itu, ya. Nah, Bapak Saudara, menyeret di sini artinya mempengaruhi atau menyesatkan, ya, sepertiga daripada malaikat-malaikat itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang Lucifer atau setan ini pekerjaannya adalah menyesatkan. Apa artinya sesat? Ya, nah, segini Saudara, ya, manusia yang awalnya nurut dengan Tuhan, sekarang mulai disesatkan juga sama si iblis atau setan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara tipu muslihatnya. Disuruh mikir yang sama seperti yang ada di dalam si iblis itu. Jadi iblis itu memasukkan ide gagasannya. Nah, itu caranya. Iblis itu menjatuhkan manusia. Anda lihat ketika awal manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya apa sih modusnya yang dipakai oleh si iblis pada waktu itu? Yaitu pengalaman dia jatuh, yaitu pengen jadi seperti Allah itu dilempar kepada Hawa. Sehingga itu dimakan dan diambil, direspon oleh si Hawa, dan Hawa akhirnya kemakan pikiran itu. Mau jadi seperti Allah. Padahal yang pengen jadi seperti Allah siapa? Lucifer, betul nggak ya? Dia pengen naik ke atas itu, menyamai yang maha tinggi dan sebagainya, akhirnya dibuang, ya, karena dia jatuh. Begitu juga Bapak Saudara, ya, manusia yang telah disesatkan sekarang diberi ide gagasan, yaitu supaya berontak dan tidak mau, tidak taat kepada Allah itu kembali. Itu gagasannya, ya. Nah, sebab Saudara, makanya kita sekarang boleh berbakti, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan ini, supaya pikiran kita diarahkan kepada hal yang benar. Nah, Bapak Saudara, saya mencoba berpikir seperti ini. Kalau manusia ketemu iblis kalah, ya, dihasut, lalu dipengaruhi, lalu ngikutin sarannya si iblis, ya, menjadi manusia pemberontak, membangkang dan tidak taat kepada firman Allah. Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, Tuhan Yesus juga pernah ketemu dengan iblis, ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak mau mengikuti ajakan atau mengadopsi pikirannya si iblis? Karena Tuhan Yesus itu, ya, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang taat kepada Bapaknya. Amin. Taat kepada Bapaknya. Nah, ketaatan kepada Allah itu membuat kita menang dari iblis. Sebenarnya bukan masalah Anda doa puasa, ya, atau jago tengking, Anda itu menang dengan iblis, bukan itu. Ya. Banyak orang berpikir, ya, kalau Anda dekat dengan orang jago tengking, ya, ya, jago pelepasan, lalu Anda terhindar dengan iblis, ya. Nah, itu sebenarnya nggak menjamin. Karena saya melihat survei membuktikan banyak orang yang dekat dengan orang-orang dalam tanda kutip sakti, ya. Mereka bisa tengking iblis, mereka jago melayani pelayanan. Tapi orang-orang di dekatnya itu, ya mungkin saudaranya atau timnya, mereka malah justru lebih banyak dimakan oleh si iblis. Nah, saudara, supaya kita tidak dimakan oleh si iblis, bagaimana caranya?
Sekali dengan pikiran seperti Kristus. Ketaatan, ya, ketaatan membuat kita menang dari semua ya hasutan atau ajakan daripada si iblis itu. Amin. Nah, iblis itu sekarang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Malam hari ini saya harap yang ikut hadir dalam Zoom meeting ini, kita adalah kelompok orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh si iblis. Amin. Ya, tidak gampang dihasut oleh si iblis, tidak gampang dipengaruhi oleh si iblis, tidak gampang makan ide gagasannya si iblis. Karena apa? Tujuan hidup kita hanya satu. Tuhan, aku mau taat. Amin. Ya, kunci menang dari iblis apa? Ketaatan. Betul? Anda taat, Anda tak gampang dimakan oleh si iblis. Contohnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke, Bapak Saudara, kita akan melanjutkan ya acara kita malam hari ini, kelanjutan dari pelajaran kita ya. Nah, sekarang kelanjutannya, ini bagian yang kedua. Ternyata Bapak Saudara, ya, roh orang mati itu adalah roh jahat ya, atau roh-roh jahat. Kok bisa? Kita mau lihat di sini ya. Alkitab kan sering menyebut tentang roh jahat. Apakah roh jahat itu selalu iblis? Memang iblis jahat ya. Tapi sebenarnya yang sering muncul dalam praktek ya, mempengaruhi, mengotori kehidupan manusia ini adalah roh-roh orang mati, bukan iblisnya ya. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis mendirikan kerajaannya, yakni kerajaan dunia dengan manusia sebagai rakyatnya. Pak, kok bisa manusia menjadi rakyatnya iblis itu bagaimana? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu derajatnya sekarang lebih rendah daripada malaikat. Iblis punya akses ke dalam diri manusia. Nah, manusia-manusia ini sekarang boleh dikendalikan oleh si iblis itu. Ketika si iblis membangun kerajaannya di muka bumi ini, namanya kerajaan dunia, ya saudara, di sini dalam kerajaan dunia ini, termasuk manusia yang ada di bumi ini, banyak yang menjadi rakyatnya si iblis. Ya, nah saudara, mereka menjadi satu kawanan dengan setan-setan yang sering disebut dengan kata demons atau roh-roh jahat. Terutama yang selama hidupnya memang terjerat dalam sistem penyembahan berhala dan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menjadi alat iblis untuk memaksakan kehendak iblis atas manusia. Ya, nah, Bapak Saudara, banyak roh-roh orang mati yang dipakai oleh si iblis. Ya, begini saudara ceritanya. Orang mati itu ada dua tempat, bukan? Yang pertama, ya, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda kalau mati di dalam Tuhan, Anda ada di Firdaus. Di sana yang menjaga atau yang mengawal atau yang merawat disebut Abraham, ya. Bapak Abraham, itu ceritanya Tuhan Yesus ya, tentang Lazarus yang ke Firdaus dan ketemu dengan Pak Abraham itu. Tapi saudara, ada satu tempat lagi yang namanya Hades. Ya, yang namanya Hades atau penjara-penjara alam maut. Nah, disitulah yang menjaga sipir puinya adalah si iblis yang ada di sana ini. Nah, Bapak Saudara, orang-orang yang dulu masa hidupnya, mereka pernah minta tolong kepada si iblis. Mungkin ya, satu hari ada orang yang sedang dililit hutang, nggak bisa bayar, ya, kerja gagal terus dan sebagainya. Lalu ada yang menyarankan, pergi tuh ke Gunung Kawi sana, ya. Nanti kayak tetangganya satunya itu loh, ya nah. Wah, Anda tahu, sekarang kan jadi kaya gara-gara pergi ke Gunung Kawi itu. Lalu orang itu pergi ke Gunung Kawi. Dia nggak tahu apa yang dilakukan di sana, tahu-tahu dia jadi kaya, saudara ya. Nah, ada perjanjian dengan si iblis.
Nah, perjanjian manusia dengan si iblis ini, manusia sekarang sudah taken kontrak. Ya, orang-orang yang taken kontrak dengan si iblis ini, kalau mati, sekarang rohnya jadi miliknya si iblis itu. Ya, si iblis itu. Jadi semua kebutuhan daging, kesenangan jiwanya dicukupi di dunia ini dengan segala fasilitas yang ada di dunia ini. Tapi kalau sudah mati, ya, dia adalah miliknya si iblis. Nah, Bapak Saudara, orang-orang yang semacam seperti ini tidak sedikit, banyak sekali, ya, yang sekarang sudah menjadi miliknya iblis di alam roh. Nah, oleh sebab itu, karena dia sudah kontrak dengan iblis, iblis dengan leluasa memakai mereka, ya, dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh orang hidup, disuruh gentayangan di satu tempat-tempat, ya. Nah, saudara ada di tempat itu, nah sampai akhirnya, ya, banyak orang-orang dikotori dengan hadirnya roh-roh orang mati tersebut. Nah, akibatnya apa? Banyak hal yang jahat, ya, banyak unclean, ya, hal-hal yang jahat yang mulai mengotori manusia-manusia yang kemasukan roh-roh orang mati tersebut, ya. Nah, saudara, ada beberapa ayat nanti yang akan kita bahas, ya, bahwa kecenderungan manusia itu sekarang dia lebih berpaut kepada roh-roh orang mati, ya. Tapi Bapak Saudara, ada kabar baiknya, ya. Ini nanti ada pelajarannya tersendiri. Injil juga diberitakan kepada mereka. Maksudnya roh-roh tersebut dan kesempatan bertobat masih berlaku bagi mereka selama bumi ini masih ada. Untuk perkara ini tidak saya bahas hari ini, nanti akan dibahas di bagian dunia orang mati tersendiri. Mari kita lihat satu ayat di dalam Ulangan pasal 32, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Perhatikan Bapak Saudara, Ulangan 32 ayat 16 sampai 17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian, ya. Nah, ini kalau ada dewa, ada dewi, ya. Nah, bisa katakan dewa atau dewi kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah hanya kecil yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ternyata sejak zaman bangsa Israel, kecenderungan manusia itu dia mencari Allah-Allah yang lain. Padahal Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang telah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, lalu dibawa ke tanah perjanjian itu, ada di tengah-tengah mereka. Setiap hari dia ada untuk menolong dan memelihara mereka. Tapi saudara, mata mereka melihat kepada bangsa-bangsa lain. Ya, mereka pengen seperti bangsa yang lain. Memiliki Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang bisa dipegang, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dirawat seperti bangsa-bangsa yang lain. Allah yang bisa digotong kemana-mana, ya. Allah yang bisa ditaruh di mana saja. Nah, yang wujudnya benda, ya. Nah, yang real, yang nyata seperti itu. Sementara Allah Israel kala itu nggak pernah bisa dilihat. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa melihat Allah hangus, karena Allah itu api yang menghanguskan. Amin. Nah, saudara, mereka pengen melihat, mereka pengen membanggakan, ini loh Allahku seperti ini. Kayak bangsa-bangsa yang lain itu. Kecenderungan itu terus ada di dalam hati manusia. Dari zaman bangsa Israel itu sampai hari ini. Ya, nah Bapak Saudara, kita perhatikan di sini, ya. Manusia selalu mencari, tadi dikatakan, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Dewa kekejian. Kalau perempuan namanya dewi kekejian. Ya, lah saudara, dewa itu apa sih?
dewa-dewi itu apa? Dewa-dewi itu adalah orang yang sudah mati, yang diagungkan, yang disembah, yang dimuliakan, ya, yang terus dipuja. Itu namanya dewa. Kita lihat ya, beberapa tokoh atau beberapa orang atau beberapa kelompok yang mengangkat tokoh-tokoh yang sebenarnya itu dulu manusia. Contoh ya, ada kelompok ya yang mengagumkan seorang wanita yang penuh dengan pengasihan yang disebut Kuan Im, betul ya? Siapa itu Kuan Im? Kuan Im itu dulu manusia, bukan? Ya, Kuan Im itu dulu manusia. Karena saking baiknya dia, suka menolong, suka berkorban, betul? Ketika dia sudah mati, ya, apa yang dilakukan oleh Kuan Im itu terus diingat oleh mereka dan lama-lama dibikin patungnya. Kalau mereka membutuhkan figur atau butuh orang yang butuh seperti itu, mereka mulai datang kepada Dewi Kuan Im itu. Dan sampai hari ini, ya, disebut Dewi Pengasihan. Sebenarnya mereka datang kepada siapa? Datang kepada roh orang mati. Perhatikan ya, Kuan Im itu roh orang mati. Bukan nyembah setan, bukan. Itu nyembah roh orang mati. Ya, ada yang menyembah lagi, namanya Kuan Kong. Wah, dewa perang. Ditanya dulu nih, katanya, saya nggak ngerti, karena saya nggak lihat. Ya. Kuan Kong itu, dewa perang. Ya, nah itu panglima perang. Wah, ketika perang, dia kesabut pedang, ya, itu kepalanya potol, sudah ya. Lah, waktu kepalanya potol, tangannya ambil kepalanya, kepalanya ditenteng, dia perang, masih perang juga sampai menang. Selesai perang mati. Wah, katanya ini saktinya luar biasa. Bayangin ya, itu kepala sudah lepas dari lehernya, ditenteng pakai tangannya, masih bisa perang. Wah, ini saktinya luar biasa. Nah, karena kesaktiannya seperti itu, diangkat sebagai dewa perang. Wow, saudara, kalau butuh kekuatan-kekuatan, datangnya kepada Kuan Kong, seperti gitu ya. Nah, saudara, ada juga yang perutnya buncit ya, namanya Cilaihut ya, disebut dewa uang. Nah, dewa uang, pokoknya namanya dewa itu manusia. Manusia yang sudah mati, lalu ya dikenang, dibikin patungnya. Jadi mereka menyembah roh orang mati, ya, roh orang mati. Nah, Bapak Saudara, sekarang kebudayaan seperti itu diadopsi juga di dalam gereja Tuhan. Ada, ada kelompok-kelompok tertentu saya tidak sebut, Bapak Saudara pasti tahu sendiri ya. Mereka mengidolakan seorang wanita, ya. Nah, saudara, kalau berdoa dia minta kepada wanita ini supaya nah, dikabulkan doanya, ya, bahkan ada salamnya juga, ya. Nah, saudara, mereka sebenarnya siapa itu? Roh orang mati, betul nggak ya? Jadi Maria itu dulu mati, nggak ada ayatnya, ya. Maria terangkat ke surga itu nggak ada ayatnya. Kalau itu sekarang diakui, itu sebenarnya hasil sebuah konsili Vatikan. Ya, konsili Vatikan. Jadi itu bukan resmi, ya toh? Bukan sah seperti Tuhan Yesus naik ke surga, tidak. Ya, Maria nggak pernah diangkat ke surga. Ya, itu hanya sebuah konsili ya dari para petinggi di kelompok tersebut, lalu mengangkat perempuan ini karena sangat diagungkan, lalu menjadi ratu surga. Wow, saudara ya. Lalu mereka kalau apa-apa datangnya kepada dia, perempuan itu. Nah, itu sebenarnya sama. Betul nggak ya? Anda berdoa meminta sesuatu kepada apa? Dewi namanya. Ya. Nah, orang Jawa kadang-kadang, banyak petani ya. Nah, mereka kadang-kadang minta rezeki kepada Dewi Sri. Nah, siapa tuh Sri? Nggak tahu. Sri siapa? Ya, yang pasti bukan Menteri Keuangan, bukan.
Itu Bu Sri Mulyani namanya ya. Nah, itu beda. Itu beda. Pasti Dewi Sri itu siapa? Betul nggak itu? Nah, Bapak Saudara nanti coba bisa cek ya. Nah, Anda jangan ikut-ikutan. Betul nggak itu? Kalau mulai arahnya mengacu kepada pemujaan kepada roh-roh orang yang telah mati, Bapak Ibu Saudara harus hindari. Kenapa? Karena ya, itu memang kadang-kadang dipakai oleh setan. Ya, apalagi orangnya itu populer, punya pengaruh di satu daerah. Lalu sama iblis ditaruh di daerah itu untuk menjadi roh teritorial di tempat itu. Contoh Nyi Roro Kidul, betul nggak ya? Nah, karena dia sangat legenda di daerah pantai selatan, akhirnya diagungkan di tempat itu. Banyak orang minta sesuatu kepada Nyi Roro Kidul, ya. Nah, dulu awalnya bagaimana? Itu pasti ada perempuannya. Siapa yang dimaksud di situ? Ya, karena dia punya pengaruh ada di situ. Di bagian Jawa Barat ada Prabu Siliwangi dan sebagainya. Macam-macam, saudara ya. Itu sebenarnya dewa dan dewi. Dari dulu bangsa Israel juga ya, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian mereka. Itu roh-roh orang mati yang dikendalikan oleh si iblis sebenarnya. Ya, dikendalikan oleh si iblis menjadi sebuah ikon di sebuah daerah ya, lalu mulai diagungkan dan dipuja-puji di tempat itu. Amin. Nah, saudara, jadi roh-roh jahat itu ya kebanyakan bukan setannya, tapi banyak roh-roh orang mati, ya, yang sengaja memang sama iblis itu dilepas dari Hades untuk masuk ke dalam tubuh-tubuh orang hidup, sehingga orang-orang yang kemasukan roh jahat itu akan mengalami banyak petaka. Ada yang sakit, ada yang bangkrut, ada yang ini dan itu. Pokoknya semua hal-hal yang jelek, yang buruk, yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka semuanya. Ya, Bapak Saudara, mari kita lanjutkan dulu dalam Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, nah saudara, ternyata yang disebut ya di sini penghulu setan ini adalah ya ruler of the demons. Ya, jadi itu adalah sebenarnya bukan ini ya, bukan setan, nah di sini adalah roh-roh orang mati juga ya. Nah, saudara, banyak hal sini ya. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia membangun kerajaannya di dunia ini. Ternyata seperti Tuhan Yesus punya jemaat, iblis pun ternyata dia juga punya jemaat. Sehingga ada istilah jemaat iblis. Sama seperti Tuhan Yesus membangun jemaatnya di bumi, iblis pun membangun jemaatnya juga dengan berbagai cara, ibadah yang menyerupai ibadahnya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, sekarang ada jemaah-jemaah iblis. Mereka ibadahnya mirip. Ada worship gitu ya. Ada penyembahan. Jadi Lucifer itu sampai sekarang nggak pernah masuk ke tubuh orang hidup. Ya, dia nongkrong di tempat yang sudah dia buat yang paling tinggi. Semua yang ada di bawah dia harus menyembah kepada dia. Kenapa? Sampai hari ini Lucifer itu pengennya disembah. Pengennya disembah. Jadi dia sebar antek-anteknya untuk mencari rakyat, orang-orang yang ditaklukkan, lalu orang-orang yang ditaklukkan di bawah kekuasaan Lucifer itu harus sujud menyembah kepada Lucifer tersebut. Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah. Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan.
selama 10 hari. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, Bapak Saudara, ini jemaah iblis ini sudah mulai ada dari zaman dahulu. Ya, jadi zaman gereja Tuhan di masa-masa lampau. Ya, kita lihat di sini bahwa di jemaat iblis ini ya mereka banyak mengalami hal demikian ya, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Jadi ada siksaan aniaya yang terjadi kepada jemaah itu. Nah, orang-orang yang menganiaya jemaah Tuhan ini sebenarnya dikendalikan oleh iblis ya. Jadi jemaat melawan jemaah, ditanya seperti itu ya. Tapi dikatakan di sini setia saja sampai mati, maka mahkota kehidupan akan Anda terima di situ. Nah, saudara, 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ya, jadi ini nggak bisa disatukan antara jemaah Tuhan dan jemaah iblis ini. Kita tidak bisa mendapat bagian dalam cawan roh jahat ya dengan cawan Tuhan ya. Ini nggak bisa dicampur adukkan ya. Nah, saudara perhatikan ya. Kalau kita ya tiap hari, tiap bulan pertama misalnya ya, minggu pertama maksud saya, itu kan selalu di gereja-gereja Tuhan ada perjamuan kudus ya. Nah, saudara, kita diingatkan dan kita boleh menerima cawan persekutuan ya. Kita minum darah Tuhan. Nah, saudara, di jemaah iblis atau kerajaan iblis, mereka juga ada sakramen seperti itu juga. Ya, mereka mempersembahkan darah juga. Ya, nah, saudara, jadi ada persekutuan, ikatan-ikatan seperti itu ada sama. Jadi apa yang dilakukan di dalam gereja Tuhan juga terjadi juga di gereja-gereja setan atau jemaah-jemaah si iblis itu. Jadi kita ya yang telah dipersatukan di dalam Tuhan ya, berarti kita satu dengan Tuhan. Tapi kalau Anda telah mengikatkan diri ya menjadi anggota jemaah iblis itu, Anda tidak bisa bersatu dengan jemaah Tuhan. Kenapa? Ini gelap dan terang nggak pernah bisa bersatu. Ya, tujuannya beda semuanya. Nah, saudara, jadi yang satu punya bapak sendiri ya. Yang jemaahnya iblis, bapaknya namanya iblis. Ya, kalau Anda jemaah Tuhan ya atau jemaah surga, bapakmu ya Allah Bapa. Nah, contoh ya, Tuhan Yesus pernah memberikan teguran kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, perhatikan di sini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada dusta. Ya, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, saudara, jadi apa yang diajarkan oleh si iblis ini? Jemaah si iblis ini ya, bapaknya adalah iblis. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa yang diinginkan oleh si bapak iblis ini? Ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam dirinya tak pernah ada namanya kebenaran. Ya, kalau dia berdusta, berkata-kata dusta, itu dia lakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Sebab apa? Sebab bapaknya adalah bapak segala dusta. Amin. Jadi ajarannya beda. Kalau Anda di dalam Tuhan, ajarannya apa? Hidup dalam kebenaran, betul? Berkata yang benar, mengampuni, mengasihi, bukan membunuh, bukan membenci, betul? Nah, ajarannya beda, arahnya beda, ya. Kelompok ini mengajarkan hal-hal yang saling bertentangan.
Jemaat Tuhan diajar tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kemuliaan, tentang kekudusan. Betul? Nah, jemaah iblis diajar untuk menjadi jahat. Ya, untuk menjadi jahat, untuk menjadi kejam, ada di situ. Kenapa? Semua mencerminkan siapa bapaknya. Amin. Kita punya bapak yang penuh dengan kasih. Bapak yang murah hati. Bapak yang setia, itu bapakmu. Betul? Nah, bapak yang apa ya? Bapak yang penuh dengan rahmat, ya. Nah, itu bapak kita. Nah, anaknya harus mewarisi apa yang menjadi sifat daripada si bapaknya itu. Dalam jemaah ini tergantung leadersnya, ya, tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Nah, saudara, kalau jemaah iblis karena dipimpin oleh orang yang luka batin, ya, si Lucifer itu, makanya ajarannya adalah untuk melampiaskan, ya, semua dendam, marah, kebencian dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang jahat semua diajarkan oleh si iblis tersebut. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, nah saudara, sekarang di sini ya diajar untuk membenci dan saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, saudara, kapan di dunia ini mulai muncul satu kelompok sekte seperti itu? Anton Sander LaVey, yang nama aslinya Howard Stanton LaVey, ya, seorang keturunan Yahudi, mendirikan gereja setan pertama di San Francisco, ya, California, 1966, dan mengarang Satanic Bible yang isinya hampir semua bertentangan dengan isi Alkitab. Jadi dia bikin Alkitab semua yang bertentangan. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan mencuri, gitu ya. Nah, kira-kira lawannya apa? Mencurilah, gitu ya. Jangan marah, marahlah. Jangan membenci, bencilah. Nah, pokoknya bertentangan dengan isi Alkitab, ya. Nah, ia mati karena paru-paru berair tahun 1997. Salah satu ucapan Anton LaVey berkata, ada binatang buas di dalam diri manusia yang harus dibina, ya. Nah, exercise bukan ditengking, ya. Jadi Anton, ya, LaVey ini berkata bahwa di dalam diri manusia itu ada binatang buas yang harus dipelihara. Artinya apa? Harus dikembangkan. Ya, jadi naluri sifat jahat itu jangan dibuang. Itu ajarannya. Jadi semua dorongan-dorongan yang jahat, ya, itu harus dipelihara. Artinya apa? Dipupuk. Nah, itu cara membuat orang jahat seperti itu. Ya, membuat apa? Orang jahat seperti itu. Jadi ini, setiap muncul dorongan, ya sebenarnya kan kita mulai gelisah, ya. Kenapa saya jadi jahat seperti ini? Nanti kalau ketemu kelompok ini, ya, atau Anton LaVey ini dikata tuh, jangan ditengking, gitu. Ikutin, gitu. Itu dipelihara, dikembangkan, lebih lagi lakukan. Itu ajarannya, saudara. Gitu. Nah, saudara, sampai kelompok ini, ya, mengajarkan tentang hal-hal yang jahat-jahat tersebut, ya, Bapak saudara. Nah, inilah yang terjadi, ya. Akhirnya muncul namanya gereja setan tersebut. Nah, saudara, gereja setan ini sekarang mulai mengembang, ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka ini yang mulai menjadi anggota daripada gereja setan tersebut. Banyak penyanyi-penyanyi, selebritis, ya, khususnya selebritis dari barat, ya, mereka yang tergabung dalam kelompok satanisme ini, gereja setan ini, ya, mereka melakukan ritual lebih dahulu sebelum mereka konser, sehingga apa? Wah, saudara, nanti penontonnya semuanya histeris, ya,
terikat dan sampai luar biasa lah seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Mereka terikat dengan gereja setan ini. Mereka anggap kalau doa kepada Tuhan, didoain pastor atau doain pendeta, lama itu jadi berhasil. Tapi kalau pergi ke gereja setan ini, pasti booming, pasti populer, perusahaannya booming, cepat maju dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Kita tahu bahwa iblis memang membangun kerajaan di dunia ini. Banyak yang ditawarkan. Yesus sendiri pernah ditawarkan oleh si iblis ya. Ketika dia ada di bumi, Yesus dicomot, diajak ke atas bukit. Dari atas bukit itu, Tuhan Yesus dipamerin seluruh kota di Yerusalem ini. Lihat seluruh kota itu. Itu semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Ngerti maksud saya, saudara? Ya. Kenapa Alkitab mencatat peristiwa itu? Semua yang dicatat di dalam Alkitab, ya, itu berguna untuk memberi nasihat, untuk memberikan pengertian kepada kita supaya kita waspada, kita hati-hati, betul? Nah, kalau Tuhan Yesus saja ditawarin seperti itu, manusia juga ditawarin seperti itu ya, pasti sama, ya. Modusnya tetap dilakukan sama. Seperti iblis ketemu dengan Tuhan Yesus, menawarkan seluruh fasilitas dunia ini. Sekarang, iblis yang sama itu, dia juga menawarkan kepada orang-orang yang sedang gila harta. Betul ya? Yang pengen sukses. Nah, saudara, nggak heran, saudara, ya, kalau Anda cari kekayaan dengan iblis, ya, itu biasanya cespleng, lebih gampang, lebih cepat. Betul ya? Kenapa? Karena orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup itu loh ya. Ini klop namanya. Ya, memang dia selalu menawarkan, mau tak tolong sini. Nanti kalau sudah ditolong, Anda taken kontrak. Betul? Kalau sudah taken kontrak, kalau mati, rohmu menjadi miliknya si iblis. Lalu dipakai oleh si iblis untuk kepentingan dia. Dimasukkan ke dalam tubuh orang hidup, ditempel-tempel ke gedung-gedung tertentu, atau di tempat-tempat tertentu. Untuk apa? Untuk mengotori semuanya itu. Nah, roh orang mati itu dibuat dulu jahat, sehingga ketika dia masuk, dia menjadi roh yang sangat jahat sekali. Nah, saudara, apa akibatnya? Kalau roh-roh jahat itu ya mulai masuk ke dalam diri manusia, khususnya biasanya, saudara, dalam praktek pelayanan pelepasan yang kita sering jumpai, ya, masuk, ya, roh-roh itu masuk dan menyebabkan penyakit biasanya. Banyak kali yang membawa penyakit adalah roh orang mati, yang membawa penyakit mereka ke dalam diri orang yang dimasukinya. Demikian pula karakter dan tabiat buruk dapat terbawa turun-temurun dalam keluarga karena roh dan jiwa orang mati itu masuk ke dalam anaknya dan seterusnya. Roh-roh orang mati ini disebut roh jahat atau demons, ya. Nah, saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-25. Perhatikan di sini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi ketika Tuhan Yesus melihat, ya, ada orang bisu dan tuli. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, di sini, ya, dari ayat ini perhatikan, ia menegur roh jahat, ya, bukan setan. Roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ya, nah, jadi yang Tuhan Yesus menyebut apa? Roh jahat. Ya, dia menegur roh jahat itu dengan keras.
roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli. Ya, roh yang menyebabkan bisu dan tuli. Apa Pak itu roh yang menyebabkan bisu dan tuli? Apa? Ya, nah saudara, kita perhatikan di sini ya. Kehadiran daripada roh orang mati, ya biasanya itu akan membuat orang hidup itu akan berperilaku seperti si mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu. Ya. Kenapa? Karena si mati atau roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu, dia ingin mengekspresikan, dia ingin memanifestasikan keinginan yang sangat besar dari jiwanya. Orang mati itu masih punya jiwa, ya. Nah, kalau roh orang mati itu ya, orang mati pada waktu dia sebelum mati dia bisu ya dan tuli, ketika dia mati dia juga bisu dan tuli. Ya. Jadi ini biasanya seperti itu. Jadi apa yang terjadi di alam materi ketika dia masih hidup, ketika dia mati, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami ketika di alam materi itu masih terbawa di alam roh. Cuman bedanya sekarang dia nggak punya tubuhnya. Ya. Tapi dia masih merasakan, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar. Ya. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar. Ketika dia masuk ke dalam tubuh orang hidup yang tadinya bisa ngomong dan bisa mendengar, gara-gara kemasukan roh orang mati yang bisu dan tuli itu, akhirnya orang hidup itu jadi bisu dan tuli. Kenapa? Ada yang memblokir. Keinginan si mati ini lebih besar daripada keinginan orang hidup itu sendiri. Ya. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Hai roh yang membuat orang ini menjadi bisu dan tuli, keluar dari orang ini. Nyah keluar dan jangan memasukinya lagi. Ketika roh itu keluar, orangnya langsung bisa ngomong, langsung bisa dengar. Hah, ini bukan rusak gendangnya, bukan. Bukan lidahnya itu lengket itu, bukan. Itu enggak itu? Nah, ngerti sudah maksud saya? Rohnya dikeluarkan, orangnya saat itu juga langsung bisa ngomong, langsung bisa dengar. Nah, kok bisa? Nah, seperti itu ya. Anda lihat nih. Kenapa seperti itu? Karena selama roh itu ada di dalam diri orang hidup itu tak mampu, tak berkuasa. Karena apa? Didominasi oleh roh orang mati yang ada di dalam diri orang hidup itu. Sehingga dia jadi bisu dan tuli. Amin. Mungkin Bapak Saudara satu hari mungkin ya, yang rajin pelayanan nih, ya, umpama ketemu dengan kasus-kasus yang seperti ini. Dicek ke dokter, gendangnya bagus, enggak ya? Jadi nggak ditemukan secara medis ini, dia nggak ngalami apa-apa. Semuanya serba baik, ya lah. Semua normal. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau sudah hal seperti ini terjadi, saudara coba garap di alam dunia ini ya, alam roh orang mati ini. Ini pasti bukan dia yang sakit. Yang sakit pasti orang lain yang ada di dalam diri orang itu. Amin. Kalau Bapak Saudara nggak mengerti, gitu, siapa, gedenya seberapa, namanya siapa, nah, Anda panggil aja sesuai manifestnya. Seperti Tuhan Yesus kasih contoh ini ya. Dia nggak sebut rohnya tuh namanya siapa, si Amin, si Aman, si Amir, bukan. Betul nggak ya? Tapi dia cuma bilang ini. Dia menegur roh itu dengan keras. Hai roh yang membuat
orang ini menjadi bisu dan tuli. Keluar kau dan jangan masuk kembali. Ya, beres itu masalah. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Yang pernah pelayanan pelepasan dan melakukan seperti ini? Belum menemukan kasus seperti itu ya? Siapa tahu habis mendapatkan pelajaran malam hari ini, besok ada kasus begitu. Nah, ini betul Pak, saya sudah lama menangani kasus, ya, nggak selesai-selesai. Nah, saudara, setan sudah Anda tengking, betul nggak itu? Sudah Anda bawa ke dokter THT juga. Nah, tapi nggak sembuh-sembuh juga, betul nggak itu? Kenapa? Nah, coba oprek di daerah satu lagi ini, daerah dunia orang mati. Jangan-jangan ini roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Amin. Nah, coba praktekkan. Nanti kalau mengalami hasil, lalu WhatsApp ke saya. Betul Pak, puji Tuhan, terima kasih mendapat pelajaran bagus hari ini. Amin. Ya, nah saudara. Jadi ini roh jahat, saudara. Roh jahat. Roh orang mati yang kondisinya bisu dan tuli. Amin. Nah, ada kasus saudara ya, ada orang datang, ya, ada orang datang, dia bilang Pak, saya tuh tiap kali migrain terus gitu ya, sakit kepala terus gitu, kayak itu gini. Itu nanti kalau dikerokin gitu tuh sembuh bentar gitu Pak ya. Kambuh lagi Pak, terus dalam macam gitu. Ya, gosok-gosok minyak angin gitu, apa EGP kok EGP apa namanya? Kok EGP, minyak angin itu loh, gosok apa itu? Ya lupa deh namanya. Balsem aja lah gitu ya. Wah, pokoknya gitu ya. Itu nanti kena panasnya gitu tuh enteng, sembuh sebentar, kambuh lagi gitu ya. Terus kalau udah kambuh tuh rasanya aduh sakitnya luar biasa. Ya kepala ini rasanya kayak mau pecah gitu loh Pak. Lah, ketika dia bilang mau pecah gitu loh Pak. Kayak pecah gitu Pak itu. Nah, ketika dia ngomong begitu tuh saya menangkap begini. Jangan-jangan nih, enggak itu, dia kemasukan roh orang mati yang kepalanya pecah jatuh ini. Nah, coba saya oprek di daerah situ. Yuk kita doa nih, enggak itu. Nah, waktu doa dia manifest ya, lalu saya garap nih di daerah dunia orang mati. Saya bilang sekarang ya, roh orang mati yang jatuh ya, yang kepalanya pecah sekarang ini juga. Engkau harus keluar dari tubuh dia. Enggak boleh mengganggu tubuh ini. Karena tubuh ini sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus menjadi miliknya Allah sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus keluar dari tubuh ini. Tapi sebelum engkau keluar, sekarang aku sembuhkan dulu. Aku pulihkan kepalamu yang pecah itu dulu ya. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang, silahkan keluar. Dalam nama Yesus. Amin. Gitu ya. Terus dia bangun, sadar. Ya, dia bilang, Pak, enteng Pak. Dia enteng gitu. Nah, saudara, ternyata itu roh orang mati, gitu enggak? Nah, mungkin karena saya kurang waktu untuk ngobrol, ya karena itu mungkin waktu singkat ya, karena banyak sekali orang-orang yang mau dilayani yang lainnya, jadi saya nggak bertele-tele, jadi saya nggak sempat nanya kamu sakit itu jatuhnya gimana enggak, gitu. Tapi langsung saya bypass saja. Tapi pengalaman dari Pak Andreas ya, kalau Bapak Saudara pernah mendengar di seminarnya, Pak Andreas itu selalu kalau ada kasus gitu tuh nggak peduli yang ngantri itu 1.000 orang ya gitu. Dia kalau udah menemukan kasus gitu, dia coba detailnya seperti gitu ya. Sampai detail-detailnya itu. Kenapa kamu? Ya kamu gimana? Kenapa kepalamu pecah? Ya, iya Pak, saya jatuh dari genteng gitu. Sampai dia bisa berdialog dengan si mati itu. Dengar. Nah, tapi yang menjadi garis besar, saudara, masuknya roh jahat, roh orang mati kepada tubuh orang hidup ini, menyebabkan orang hidup itu mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh roh orang mati tersebut. Amin. Nah, ini penting ya. Nah, tadi udah mulai ada yang chat di situ loh. Nah, nggak tahu chatnya apa, saya nggak baca. Ini kayaknya udah mulai ini lah. Wah, ini responnya bagus ya. Nah, yang belum ngecat aja. Ya, mau dicat hitam, putih, merah silahkanlah ya. Nah, untuk apa? Praktek pelayanan. Amin. Lukas 8 ayat yang kedua.
Sekarang perhatikan ayat berikutnya. Lukas 8 ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi bukan satu, ada 7 roh jahat yang masuk pada perempuan namanya Maria Magdalena itu. Sehingga orang ini menjadi jahat sekali. Ya, jadi pengaruh daripada roh-roh jahat ini, ya, yang biasanya roh-roh orang mati itu membawa karakternya juga. Kalau roh orang mati ini ya dulu pemarah. Nanti ketika dia masuk ke dalam tubuh orang hidup, ya, orang hidupnya jadi pemarah juga. Membawa sifat-sifatnya. Ya. Nah, kalau 7, bayangin Saudara. Nah, 7 ini jahat semuanya. Bayangin, satu orang jahat aja udah bikin Anda bingung ya. Kalau dirasuk 7 roh jahat, artinya apa? 7 karakteristik yang jahat ada di dalam diri orang itu. Betapa jahatnya orang itu, betul nggak? Ya, itu yang terjadi dengan Maria Magdalena. Tapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-11. Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, ya, dengan tegak. Perhatikan Bapak Saudara, ada orang bungkuk, ya, tapi Anda juga harus tahu ya, selidiki dulu. Ada orang bungkuk mungkin karena masa mudanya dia jadi tukang pikul panggul ya. Ya, oh itu 2 ton itu taruh di mana? Di punggungnya gitu ya. Nah, itu nanti hari tuanya dia bongkok gitu ya. Bisa itu, atau dia sering nulis begini jadi bongkok, itu karena apa? Kebiasaan mereka itu bisa terjadi ya. Tapi Saudara, ya, yang diceritakan di sini ada orang bungkuk ya, dirasuk roh sehingga ia sampai bungkuk ya. Berapa lama roh ini merasuk? Perhatikan di sini. Di sini disebut kurun waktunya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk. Ada kurun waktu ya. 18 tahun dirasuk roh yang mengakibatkan perempuan ini jadi bungkuk. Jadi awalnya ketika roh ini masuk, perempuan ini belum bungkuk. Ya, tapi yang masuk adalah roh orang mati yang bongkok. Ya, lah, karena roh ini terus bongkok, lama-kelamaan dia memaksa tulang daripada orang hidup ini kan nggak bisa langsung bongkok gini, nggak kan, ya. Nah ini kan butuh waktu, betul nggak ya? Makanya dibilang 18 tahun, ya. Makin hari makin dipengaruhi bongkok, dan semakin bongkok, gitu loh. Butuh waktu juga. Nah, Saudara, secara roh, betul nggak ya? Ketika orang ini dimasuki roh orang mati, sebenarnya ya enggak, roh daripada orang ini sudah bongkok, betul nggak? Ya, karena apa? Roh itu gampang untuk berubah, tak butuh waktu panjang. Itu roh, amin. Ya, baik untuk yang benar maupun yang jahat. Tapi tubuhnya itu butuh waktu. Kadang-kadang kalau kita mendoakan orang kan seperti itu ya. Nah, Saudara, umpama Bapak Saudara berdoa untuk orang yang bungkuk umpama ya. Nah, lalu Anda berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tegak. Ya, lurus. Ya. Anda suruh lurus, nggak bisa lurus, tetap aja bongkok seperti ini. Tapi di alam roh, Anda melihat ada pribadi yang sudah lurus, yang mirip dengan orang itu. Artinya apa?
tubuh rohnya sudah lurus, tapi tubuh fisiknya belum lurus. Itu enggak ya? Nah, Anda tinggal encourage orang ini. Kamu sudah lurus nih tulangmu. Di alam roh kamu sudah sembuh. Betul enggak ya? Terus akui tiap hari. Siapa bilang aku bongkok, omong kosong. Aku sudah sembuh. Tulangku sudah lurus dalam nama Tuhan Yesus. Seperti apa yang terjadi di alam roh, sekarang terjadi juga di alam materi. Anda akui seperti itu. Lama-lama lurus ya. Butuh waktu kadang-kadang. Amin. Karena apa? Perubahan di alam materi itu agak lemot sedikit. Tapi di alam rohnya cepat. Begitu juga roh yang mempengaruhi sampai badannya bungkuk ini. Itu loh. Nah, untuk bungkuin ini, itu loh, tulang ini, nah itu butuh waktu. Itu makanya di sini kurun waktunya disebut. Roh itu menguasai orang ini selama 38 tahun. Itu enggak disebutkan berapa tahun baru kelihatan bongkoknya, tapi di sini karena ada waktu, kurun waktunya sampai 18 tahun, ada proses untuk pembungkuannya itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus datang. Sembuhin. Ya, disembuhin ini. Nah, kita lihat ini ya, dalam nama Tuhan Yesus jadilah tegak ya. Rohnya dikeluarin dulu. Ya, rohnya dikeluarin dulu. Mungkin belum bisa tegak langsung gitu, ya. Tapi sudah ada nih tanda-tanda ke sana. Ya. Nah, tapi kalau urapan cukup kuat biasanya, itu tulang bengkok bisa langsung diluruskan. Itu tergantung ya. Itu kalau urapan kenceng. Tapi kalau urapan nggak lagi kenceng, biasanya butuh waktu. Biasanya begitu ya. Nah, karena Tuhan Yesus ini penuh dengan urapan, ya, dia ngomong langsung ini. Langsung apa? Langsung lurus seperti itu. Wow, saudara, kalau kita melihat seperti ini ya, malam hari ini kita tahu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan iblis ini ternyata melibatkan roh-roh jahat yang tak lain tak bukan adalah roh-roh orang mati yang dulunya pernah teken kontrak dengan dia. Amin. Nah, itu banyak sekali saudara di hadis. Roh-roh yang tiap hari dikeluarkan oleh si iblis. Untuk apa? Untuk ngotorin ya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi karena pengetahuan tentang dunia orang mati ini jarang sekali dipahami oleh gereja Tuhan. Enggak banyak orang yang dilepaskan. Kenapa? Yang ditengking selalu setan. Ya, setannya pakai roh orang mati. Roh orang mati yang ada di dalam diri orang hidup itu, ketika disebut setan, dia nggak keluar. Kenapa? Karena dia merasa nggak diusir. Betul nggak? Karena roh orang mati bukan setan. Di alam roh itu tertib. Ya. Nah, roh jahat yang adalah roh orang mati ini harus Anda sebut, hai roh orang mati, keluar kau. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia merasa disuruh keluar, dia akan keluar. Ya, ada berapa banyak kasus yang pernah dilayani oleh beberapa hamba Tuhan. Ya, nah, sudah dilayani berapa kali orang itu datang pada kami, dia bilang, Pak, saya sudah dilayani sama A, si B, si C, si hamba Tuhan ini, bahkan hamba Tuhan terkenal dan sebagainya. Saya dengar aja sampai keder. Wah, kalau sudah dilayani sama hamba Tuhan terkenal, jago tengking seperti itu, apalagi yang bisa saya lakukan kadang-kadang. Ya, tapi ketika dia bilang seperti itu, Roh Kudus bilang ini, ya, ada bagian. Kenapa dia harus datang ke sini? Pengetahuanmu tentang dunia orang mati, itulah yang banyak menyelesaikan apa yang tak pernah bisa diselesaikan oleh hamba Tuhan yang lain. Tuh. Kalau itu setan, ya, bukan roh orang mati, ditengking, biasanya keluar, ya. Tapi kalau roh orang mati, ditengking, dibilang setan, sampai kapanpun nggak akan keluar. Baru ketemu dengan orang RTM biasanya, ditanganin, gitu, nah cepat keluar. Kenapa? Karena kami mendeteksi hal yang benar. Sisi orang mati itu mulai saya garap.
keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan kami hebat, bukan. Betul nggak itu? Kenapa? Kami bicara kepada makhluk yang tepat. Sesuai dengan keadaannya, itu aja. Ya, kelebihannya di situ. Karena itu roh orang mati, bukan setan. Makanya waktu saya panggil roh orang mati kamu keluar, dia keluar seperti perintah yang saya lakukan. Ya, berikan kepada roh-roh tersebut yang ada di dalam diri orang hidup tersebut. Ya, nah, saudara, sekarang, ya berikutnya, ya dikit lagi. Ternyata, saudara, ya iblis ini masih suka datang ke sidang ilahi. Ya, sampai sekarang iblis masih dapat hadir di dalam sidang ilahi di Gunung Allah yang kudus itu. Bahkan dengan sengaja, ia suka naik ke sana untuk mendakwa orang percaya di hadapan Allah. Saatnya akan tiba, mereka akan disuruh turun dan dimampatkan di atas bumi. Saat itu merupakan malapetaka besar bagi mereka yang tinggal di bumi dan bagi kehidupan di laut. Ya, nah, saudara, kita lihat ayat ini. Ayub 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah itu malaikat, ya, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, nah, saudara, Anda tahu ya, iblis itu suka, ya, suka apa? Suka keliling dunia. Kayak Bapak saudara suka keliling dunia, ya. Iblis suka keliling dunia. Ya, natur, ya, keliling dunia, keliling gitu ya. Lah, ngapain? Ya, cari-cari kalau ada orang yang salah. Ya, jadi ada satu makhluk, dia rajin keliling, cuman mau nyari kesalahan orang lain. Ya, di sini ada nggak yang suka begitu? Rajin kontrol, rajin keliling, hanya pengen cari kesalahan orang lain. Ada nggak? Jangan-jangan Anda dapat warisan dari si iblis nih, ya. Si iblis itu begitu, ya. Dia rajin keliling seluruh dunia, cari kesalahan. Kalau ada yang salah, apa yang salah itu dipakai menjadi alat bukti untuk mendakwa orang itu di hadapan Allah. Tujuannya apa? Supaya orang yang salah itu tidak mendapat belas kasihan dan berkat daripada Allah. Itu tujuannya, ya. Nah, betul. Iblis itu cermat sekali. Sampai ketika Tuhan itu tanya kepada iblis, kamu lewat mana? Oh, lewat sana tuh. Lewat negeri timur. Kamu ketemu nggak dengan hambaku Ayub itu? Oh, saya ketemu dengan Ayub itu. Nah, bagaimana keadaannya? Wah, dia hebat, dia luar biasa seperti itu. Tapi itu semuanya kan engkau lindungi. Ya, dia jadi hebat seperti itu. Coba dibuka pagarnya. Nah, saudara, perhatiin saudara, iblis tahu keadaan seseorang demi seseorang. Gitu ya. Ayub dia tahu siapa. Untungnya Ayub itu benar. Sehingga tidak ada bahan bagi si iblis untuk mendakwa Ayub. Kecuali apa? Pagar yang mengelilingi itu loh. Betul nggak ya? Iblis itu kemana-mana. Dia mau mendakwa, Bapak Saudara. Ya, lah. Makanya Tuhan bilang begini. Memang kita ini kan sering salah kadang-kadang, ya. Lah, salah dalam ngomong, salah melihat, salah mendengar, salah melangkah, salah mengambil keputusan. Semua yang salah-salah itu kadang-kadang diperhatiin sama iblis. Dipakai oleh si iblis untuk apa? Mendakwa Anda di hadapan Allah. Tapi Tuhan katakan begini, Allah itu setia. Dia adil, ya. Barang siapa mengaku dosanya, ya, dosanya akan diampuni, dihapuskan semua kesalahan-kesalahan itu. Betul? Nah, supaya apa? Supaya iblis nggak punya alat atau tanda, ya, bukti untuk bisa mendakwa Anda. Kalau gitu minta ampun itu perlu nggak? Perlu nggak minta ampun?
Kadang-kadang kita ngeledekin orang Katolik ya. Minta ampun kepada manusia. Ya, saya tanya, kamu pernah minta ampun nggak? Buat apa minta ampun? Kan sudah diampuni. Kan sudah diampuni, nah gitu ya. Nah, buat apa minta ampun? Nah, saudara, minta ampun itu perlu. Nah, gitu. Bertobat itu setiap jam, setiap hari, setiap detik. Amin. Ya. Nah, bertobat itu setiap hari. Minta ampun, setiap kali Anda salah, Anda say sorry kepada Tuhan. Ketika Anda minta ampun kepada Tuhan, catatan dosa Anda dihapuskan. Sehingga iblis tak punya ya alat bukti untuk mendakwa Anda. Amin. Nah, saudara, jadi iblis itu kerjaannya apa? Mendakwa kita semuanya. Lanjutnya, ayat berikutnya. Zakaria 3:1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Bayangin saudara, imam besar Yosua ya berdiri di hadapan Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Ya. Sama-sama menghadap Allah. Nih, iblis berdiri di depan, di sebelah kanannya, mendakwa. Betul? Umpama Bapak Ibu Saudara, ya, Anda bayangin Anda itu imam Yosuanya. Anda berdiri di hadapan Allah. Masuk ruang Maha Kudus. Lalu Anda berdiri di hadapan Allah. Ya, ketika Anda di hadapan Allah, lalu Anda mulai berkata-kata. Ya, paling banyak adalah meminta kepada Dia. Yang paling banyak kan begitu. Tuhan, beri saya ini, Tuhan, beri saya itu, Tuhan, gini. Nah, ketika Anda meminta, Tuhan kasih enggak? Kasih. Kenapa? Dia Bapak pemurah. Ya, Dia kasih. Ketika Dia mau kasih Anda, iblis berdiri di sebelah kanan Anda sambil mendakwa. Ketika tangan Bapak mau terulur mau memberi kepada Anda, iblis bilang, nggak boleh. Dia nggak boleh diberkati karena dia berdosa. Dia salah. Buktinya apa? Nah, iblis putar filmnya. Apa yang pernah Anda lakukan salah? Yang belum sempat minta ampun kepada dia. Ya. Nah, itu film belum dihapus. Sehingga bisa diputar oleh si iblis di hadapan Allah di situ. Nah, di situ. Anda akhirnya apa? Nggak dapat berkat hari itu. Karena apa? Bukan Allah nggak mau beri. Ya. Karena apa? Karena orang berdosa nggak layak untuk diberi. Nah, ada barang buktinya di situ itu. Jangan sampai iblis menyimpan barang bukti Anda. Supaya dia tidak punya kesempatan untuk mendakwa Bapak Ibu Saudara. Satu ayat lagi, Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya yang karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara seiman kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi, dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Nah, Bapak Saudara, untung ya Tuhan Yesus datang untuk melenyapkan ya si iblis itu dengan darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Amin. Nah, coba sudah mulai belajar ya bagaimana menghindari dakwaan daripada si iblis tersebut ya. Karena apa? Iblis mencoba untuk dakwah dalam kehidupan kita ini. Amin. Oke, ya. Malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan untuk bagian terakhirnya.
Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.